Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah. Beberapa dari kita mungkin pernah mendengar istilah atau kisah Ainul Hayat, air kehidupan. Menurut beberapa ahli tafsir, Ainul Hayah merupakan air kehidupan yang dapat menjadikan manusia hidup abadi, sehingga siapapun yang meminum air tersebut seteguk saja maka ia akan hidup selamanya hingga akhir kiamat atau hingga dia memohon kepada Allah untuk diwafatkan. Dalam beberapa riwayat menyebutkan bahwa Nabi Khidir alaihissalam dipercaya masih hidup hingga sekarang karena meminum Ainul Hayat tersebut. Tidak hanya Nabi Khidir, bahkan Dajjal sebagai musuh nyata manusia katanya juga pernah mandi dan minum di air ini sehingga tetap hidup hingga saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Kisah tentang Ainul Hayat ini mencuat dalam cerita Nabi Khidir alaihissalam yang hidup pada masa Raja Zulkarnain. Namanya tertera sebagaimana di dalam surah Al-Kahfi ayat ke-83 sampai 101. Dalam riwayat oleh As-Sa'labi dari Imam Ali dikisahkan bahwa Zulkarnain adalah seorang raja yang disegani dan ditakuti oleh orang seluruh dunia pada zamannya. Ia juga raja yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga oleh Allah beliau diberi pendamping seorang malaikat yang bernama Rafa'il. Sebab ia terus bersama malaikat membuatnya dia selalu bertanya tentang dunia dan akhirat. Ia bertanya bagaimana dengan ibadah malaikat kepada Allah. Malaikat lalu menjawab bahwa di antara mereka ada yang sujud dan tidak mengangkat kepala selama-lamanya karena tidak menyia-nyiakan waktu untuk selalu beribadah kepada Allah. Mendengar penuturan malaikat itu, Dzulqarnain lalu mengatakan bahwa dirinya ingin hidup selama-lamanya agar ia bisa lebih lama lagi beribadah kepada Allah. Akhirnya malaikat Rafa'il ini mengatakan bahwa sebenarnya Allah menciptakan Ainul Hayat di muka bumi, sumber air kehidupan. Siapapun yang meminum air itu maka dia akan terus hidup sampai hari kiamat. Dzulqarnain kemudian mengumpulkan seluruh ulama untuk mencari tahu keberadaan Ainul Hayat tersebut. Ternyata hanya satu orang yang mengetahui, yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir pernah membaca wasiat tentang Ainul Hayat dari Nabi Adam. Menurutnya Ainul Hayat berada di tempat yang gelap dan di tempat terbitnya matahari dari ujung dunia. Raja kemudian mengumpulkan pasukan untuk mencari tempat tersebut. Selama 12 tahun perjalanan, akhirnya mereka berhasil menemukan tempat terbitnya matahari. Digambarkan itu adalah sebuah tempat yang gelap, namun bukan gelap seperti malam, namun gelap karena ada pancaran seperti asap. Kemudian Raja Dzulqarnain mulai memasuki tempat tersebut bersama Nabi Khidir alaihissalam dan beberapa tentara yang ikut masuk dan yang lainnya menunggu di tepi luar. Ketika mereka berjalan pada tempat yang gelap itu, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Khidir. Wahai Khidir, bahwa sesungguhnya Ainul Hayat itu letaknya berada di sebelah kanan jurang, dan Ainul Hayat ini aku khususkan untukmu. Lalu Nabiullah Khidir menuju kanan jurang dan beliau menemukan Ainul Hayat itu. Beliau kemudian melepaskan pakaiannya, mandi dan minum dari air tersebut. Nabi Khidir merasakan bahwa airnya lebih manis dari madu. Sesudah mandi dan minum air tersebut, Nabi Khidir keluar dari tempat itu dan menemui Raja Dzulqarnain. Raja tidak mengetahui apa yang telah terjadi pada Nabi Khidir alaihissalam. Sebagian ulama percaya bahwa atas izin Allah lah dan karena mandi dan minum dari air hayat itu, Nabi Khidir bisa tetap hidup hingga saat ini. Namun bagaimana sesungguhnya, ilmu hanya milik Allah semata. Demikianlah kisah singkat kita tentang air kehidupan. Cerita ini mungkin masih lebih butuh tambahan referensi, tapi insya Allah menjadi tambahan ilmu yang bisa bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Artinya meskipun umur kita tidak sepanjang Nabiullah Khidir alaihissalam, namun semoga ibadah kita dianggap panjang oleh Allah dengan keberkahan-keberkahan. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.